Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leandro Fiki, jurusan Teknik Informatika angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Augmented Reality pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode markerless tracking di SMKN 47 Jakarta. Sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih kepada dua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Budi Arifitama dan Bapak Sylvester Dian Handi Permana. Latar belakang masalah. SMKN 47 Jakarta Selatan adalah salah satu sekolah yang berada di daerah Pejaten Barat Jakarta Selatan yang terkena zona merah dampak dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, pihak Gubernur Jakarta Selatan mengharuskan seluruh guru-guru yang ada di sekolah SMKN 47 Jakarta agar tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka atau menghindari kontak fisik untuk menjaga dari penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru sejarah, mendapatkan hasil bahwa 90% dari 36 siswa-siswi pada satu kelas mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran sejarah jika hanya dari buku tulis maupun Microsoft PowerPoint dan membutuhkan inovasi yang baru yang lebih efektif dari buku tulis sekolah. Rumusan masalah. Bagaimana pengembangan aplikasi augmented reality yang baru menjadi media pembelajaran sejarah di masa pandemik dengan menggunakan metode markerless based tracking. Terdapat 3 batasan masalah, yaitu penggunaan augmented reality markerless dapat dipindai ketika berada pada lingkungan yang ingin dimunculkan oleh objek 3D. Yang kedua, terdapat 3D model Balai Seni Rupa Bank Indonesia, Museum Fathaila, satu topeng Dewa Ganesha, dan satu candi Bajra Sandi. Dan yang ketiga, penggunaan aplikasi ini hanya dapat dilakukan pada saat di SMKN 47. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membantu para guru dan murid dalam tercapainya belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah, yaitu sejarah yang ada pada masa lalu di Indonesia, khususnya pada kota Jakarta yang ingin ditampilkan dalam model 3 dimensi. SMKN 47 di masa pandemik dengan memanfaatkan augmented reality, menggunakan metode markerless based tracking. Terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama ialah membantu SMKN 47 dalam menggunakan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran dan visualisasi yang baru. Yang kedua atau yang terakhir ialah membantu dan mempermudah guru dan murid dalam belajar sejarah yang lebih interaktif, sehingga tidak harus berkunjung ke museum maupun tempat-tempat bersejarah. Metode penelitian. Ada 4 tahapan. Yang pertama ialah pengumpulan data, gyroscope markerless tracking, implementasi pada mata pelajaran sejarah, dan yang terakhir ialah pengujian. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan hasil wawancara yang sudah ada dan hasil data yang telah diambil dari web COVID-19 yang terpercaya. Selanjutnya ialah gyroscope markerless tracking. Pada gyroscope ini, terdapat 5 tahapan yang digunakan, yaitu planar scene, fitur map, accelerometer, dan gyroscope, kamera pose estimation, dan yang terakhir ialah AR rendering. Planar scene. Tahap planar scene ini ialah membuat konstruksi 3 dimensi dengan cara mapping scene pada bidang datar. Yang kedua ialah fitur map. Pada tahap ini, sistem akan melakukan pengecekan untuk menginisialisasikan titik sumbu pada suatu objek di permukaan lantai dengan bantuan dari interaksi si pengguna. Yang ketiga, pada tahap ini dilakukan untuk mengukur percepatan pada gerakan linear dan rotasi sudut. Yang keempat, pada tahap ini dilakukannya estimasi pada kamera dari titik awal kamera aplikasi digunakan sampai dengan estimasi posisi kamera yang sudah ditentukan untuk menampilkan objek 3 dimensi. Yang terakhir, AR rendering. Pada tahap ini, seluruh proses yang sudah terjadi pada tahap sebelumnya yang dilakukan untuk memproses menampilkan objek 3 dimensi, serta informasi yang ada di dalamnya. Ilustrasi implementasi gyroscope. Seperti yang dilihat pada gambar di sebelah kiri, bisa dilihat itu adalah 3D model dari Museum Fathaila. Pengujian. Pengujian ini dilakukan pada smartphone berbasis Android dengan menentukan titik tinggi, jarak, dan intensitas pencahayaan yang sesuai. Hasil dan pembahasan. Ada 3 tahapan, yaitu implementasi sistem, hasil pengujian, dan validasi responden. Implementasi sistem. Perangkat keras atau hardware yang digunakan ialah seperti yang dapat dilihat di sebelah kiri. Dan untuk softwarenya, seperti yang dilihat di sebelah kanan. Hasil pengujian. Salah satu contoh hasil pengujian dengan lampu 5 watt. Yang
Selanjutnya ialah total dari hasil pengujian intensitas cahaya dari 5 watt, 8 watt, dan 15 watt. Untuk hasil pengujian yang ini, hasil akhir total jarak dari total 3 jarak, yaitu jarak 35, jarak 50, dan jarak 100 cm. Validasi responden. Validasi ini diperlukan untuk mempertanyakan apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik dan menjadi suatu inovasi yang baru pada saat proses belajar daring maupun tatap muka. Gambar di samping merupakan 5 pertanyaan yang sudah dilakukan pada survei Google Form. Salah satu contoh, kuesioner online. Seperti yang dilihat pada gambar, terdapat chart dengan 3 warna yang berbeda, yaitu adalah tidak setuju, normal, dan setuju. Di bawahnya ialah proses perhitungan. 35 responden dikali dengan total setuju, yaitu ialah 4, dengan menggunakan skala Likert yang ada. Lalu, rumus di bawahnya itu ialah 236 dibagi 350. 350 ialah total responden dikalikan dengan 5, lalu dikali 100% dan mendapatkan hasil 67%. Hasil pengujian kuesioner online. Setelah semua rata-rata presentasi skor setiap pertanyaan dihitung dan didapatkan hasilnya, proses selanjutnya adalah menghitung rata-rata presentasi skor keseluruhan dengan rumusan yang seperti terlihat pada gambar. Hasil perhitungan persentase rata-rata skor keseluruhan pertanyaan kuesioner ini ialah sebesar 82%. Maka dapat dinyatakan bahwa hasil validasi ini, aplikasi ini, dapat diterima dengan baik dan berhasil. Kesimpulannya, yang pertama ialah implementasi augmented reality pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode markerless tracking di SMKN 47 Jakarta dapat digunakan untuk memunculkan objek 3 dimensi pada permukaan lantai tanpa marker khusus. Yang kedua ialah pengujian pada parameter jarak 35 cm, 50 cm, dan 100 cm menghasilkan jarak terbaik, yaitu pada jarak 35 cm, dan jarak terburuk adalah 100 cm. Sedangkan untuk intensitas cahaya, skor terbaiknya pada lampu 15 watt, dan skor terendah pada lampu 5 watt. Hasil pengujian kuesioner online menghasilkan rata-rata sebesar 82%. Saran. Yang pertama ialah dapat dikembangkan dengan metode SLAM berbasis markerless based tracking dan atau marker-based system. Yang terakhir ialah dapat dilakukan pengujian lain dengan menggunakan parameter luas ruangan dan atau kondisi target untuk memunculkan objek 3 dimensi dengan menggunakan metode markerless based tracking. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.